Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk memaparkan materi mengenai fermentasi kimchi yang merupakan tugas pertama dari mata kuliah aplikasi bioteknologi pangan. Perkenalkan, nama saya Musda Amalia Subhan dengan stambuk Q1A1190048 dari kelas ITPA 2019. Baik, langsung saja pada pemaparan materi mengenai fermentasi kimchi. Sebelum membahas mengenai prosedur fermentasi kimchi, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai salah satu industri kimchi yang ada di Indonesia, yakni Komao Kimchi, yang lokasi produksinya terletak di Bandung, Jawa Barat. Industri Komao Kimchi Indonesia menyediakan dua varian kimchi, yakni kimchi sawi putih dan kimchi daun bawang. Berikut ini merupakan salah satu produk dari Komao Kimchi Indonesia. Gambar ini merupakan kimchi sawi putih yang diproduksi oleh Kimchi Komao Indonesia. Selanjutnya masuk pada pembahasan kimchi. Kimchi merupakan makanan tradisional Korea berupa hasil fermentasi sayuran. Kandungan bakteri asam laktat pada kimchi diketahui sebesar 10⁸ sel per gram, dengan berbagai macam mikroorganisme yang terlibat dalam proses fermentasinya. Bakteri asam laktat yang diketahui terdapat dalam kimchi yaitu Leuconostoc mesenteroides, Lactobacillus pseudomesenteroides, Lactobacillus lactis, Lactobacillus brevis, dan Lactobacillus plantarum. Bakteri asam laktat seperti Lactobacillus telah banyak digunakan sebagai probiotik. Adapun bahan yang digunakan dalam pembuatan kimchi yakni 1 buah sawi putih, 15 buah daun bawang, 1/2 batang lobak putih diiris tipis, 2 sendok teh bawang putih diparut, 1 sendok teh jahe diparut, 2/1 sendok teh cabai merah dihaluskan, 2 sendok makan gula pasir, 1/2 gelas garam kasar, 2/1 gelas air, 5 sendok teh saus ikan, 1/4 cangkir tepung beras, dan 1 buah jeruk lemon. Prosedur kerja pada pembuatan kimchi terbagi menjadi 3, yakni yang pertama, pembersihan bahan utama, yang kedua, pembuatan pasta kimchi, dan yang ketiga, pembuatan kimchi atau fermentasi kimchi. Prosedur yang pertama yakni pembersihan bahan utama. Sawi dan daun bawang dibiarkan utuh dan dicuci bersih dengan air mengalir hingga ke lembar terdalam daun sawi dan daun bawang. Sesudah bersih, rendam sawi dan daun bawang dalam campuran 1/2 gelas garam yang sudah dilarutkan dengan air untuk sedikitnya 6 jam sampai sawi putih dan daun bawang terlihat layu. Setelah 6 jam, angkat sawi dan daun bawang, cuci kembali dengan air bersih hingga ke sela-sela lipatan sawi dan daun bawang, agar sisa garam tercuci bersih, dan tiriskan. Bila suka, daun bawang dan sawi dibiarkan utuh tanpa dipotong, atau bisa juga dipotong. Selanjutnya, pembuatan pasta kimchi. Dimasukkan 1/4 cangkir tepung terigu dan 2/1 cangkir air ke dalam panci, dan dicampurkan secara merata. Kemudian dimasak di atas api sedang, diaduk terus ketika terlihat beberapa gelembung. Dituangkan 2 sendok makan sukrosa ke dalam bubur dan diaduk 1 menit. Kemudian didinginkan, ditempatkan bubur dingin ke dalam mangkuk besar. Selanjutnya ditambahkan 2/1 sendok teh cabai merah yang telah dihaluskan, 2 sendok teh bawang putih yang telah diparut, 1 sendok teh jahe yang telah diparut, 5 sendok teh saus ikan, dan perasan jeruk lemon. Diaduk semua bahan yang telah dicampurkan hingga semua bumbu merata. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu pembuatan kimchi atau fermentasi kimchi. Dimasukkan lembar per lembar sawi dan daun bawang serta lobak yang sudah diiris tipis sambil membalurnya dengan pasta kimchi hingga seluruh permukaan sawi, daun bawang, dan lobak merata terkena pasta kimchi. Setelah sawi, daun bawang, dan lobak merata terkena pasta kimchi, dimasukkan ke tempat kedap udara atau botol atau toples kaca. Dibiarkan selama 2 kali 24 jam agar sawi, daun bawang, dan lobak terfermentasi.
Fermentasi selesai ditandai dengan bau asam yang khas. Setelah proses fermentasi selesai, kimchi bisa langsung dimakan atau disimpan di lemari pendingin agar dapat dinikmati selama kurang lebih 3 bulan. Produk utama hasil fermentasi kimchi berupa asam laktat, namun terdapat produk metabolit lain seperti fruktosa, manitol, polisakarida, dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan rasa yang lebih kaya. Selain itu, penambahan bumbu-bumbu sebelumnya menyebabkan rasa dan tekstur yang lebih kompleks. Laju fermentasi kimchi dapat dipengaruhi oleh konsentrasi garam dan suhu. Kimchi optimum dikonsumsi jika mengandung 0,6-0,8% titrasi asam dengan pH 4,2, 3% NaCl, dan kandungan asam organiknya yang cukup tinggi. Pada proses fermentasi kimchi terdiri atas 3 tahap, yaitu early step, mid step, dan tahap akhir fermentasi. Pada early step, bakteri Leuconostoc dan bakteri Streptococcus aktif tumbuh pada tahap awal fermentasi. Bakteri Leuconostoc memproduksi metabolit yang meliputi asam laktat, asam asetat, etanol, manitol, karbon dioksida, dan asam-asam organik. Hal ini bertujuan untuk memberi rasa asam yang khas pada kimchi serta menciptakan suasana anaerob atau menginhibisi propagasi bakteri aerob. Kemudian masuk ke dalam tahap mid stage. Jumlah bakteri Leuconostoc berkurang. Bakteri asam laktat homofermentatif aktif berpolimerisasi dan memproduksi asam laktat pada pH 3. Bakteri ini menciptakan rasa asam pada kimchi. Selanjutnya masuk pada tahap akhir fermentasi. Pada tahap akhir fermentasi, bakteri Lactobacillus aktif dan mempengaruhi kematangan kimchi. Namun, pada tahap ini, pertumbuhan bakteri Leuconostoc sedikit terhambat karena adanya bakteri Lactobacillus yang mengakibatkan rasa khas kimchi berkurang. Pada dasarnya, bakteri-bakteri pada kimchi adalah bakteri asam laktat yang mampu mengubah glukosa menjadi asam laktat. Bakteri tersebut adalah Lactobacillus, Streptococcus, Leuconostoc, Pediococcus, dan Bifidobacterium. Ada 2 kelompok fermentasi asam laktat, yaitu heterofermentatif dan homofermentatif. Pada heterofermentatif tidak ada enzim aldolase dan enzim heksosa isomerase, tetapi menggunakan enzim fosfoketolase dan menghasilkan CO2. Metabolisme heterofermentatif dengan menggunakan heksosa atau golongan karbohidrat yang terdiri dari 6 atom karbon akan melalui jalur heksosa monofosfat atau HMF atau pentosa fosfat yang disingkat dengan PP. Hal ini dapat dilihat melalui gambar diagram berikut. Sedangkan pada kelompok fermentasi asam laktat secara homofermentatif melibatkan aldolase dan heksosa aldolase, namun tidak memiliki fosfoketolase serta hanya sedikit atau bahkan sama sekali tidak menghasilkan CO2. Jalur metabolisme dari yang digunakan pada homofermentatif adalah lintasan Embden-Meyerhof-Parnas atau EMP. Hal ini dapat dilihat pada gambar diagram berikut. Berikut ini merupakan daftar referensi yang saya gunakan untuk mencari materi mengenai fermentasi kimchi. Dari pemaparan saya tadi, setidaknya ada 4 hal yang dapat disimpulkan. Yang pertama, ada 3 tahap dalam prosedur kerja pembuatan kimchi, yakni pembersihan bahan utama, pembuatan pasta kimchi, dan pembuatan kimchi atau pelaksanaan fermentasi kimchi. Yang kedua, produk utama hasil fermentasi kimchi berupa asam laktat, namun terdapat hasil metabolit lain seperti fruktosa, manitol, dan polisakarida. Selain itu, laju fermentasi kimchi dipengaruhi oleh konsentrasi garam dan suhu. Yang ketiga, proses fermentasi kimchi terdiri atas 3 tahap, yaitu early step, mid step, dan tahap akhir fermentasi. Yang keempat, bakteri-bakteri pada fermentasi kimchi merupakan bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu fermentasi asam laktat secara heterofermentatif dan homofermentatif. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi saya dan penonton sekalian. Saya Musda Amalia Subhan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.